Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Elinawati, mahasiswa program Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Bersama dengan beliau Bapak Nurodin Usman dan Bapak Imam Mawardi, pada hari ini akan mempresentasikan materi tentang inovasi kurikulum pendidikan Islam, integrasi model pendidikan full day school dalam sistem pendidikan nasional, studi kasus di SDIT Al-Qutwah Ngadirjo, Temanggung. Dinamika kehidupan membuat manusia dituntut untuk bergerak dengan kecepatan, ketepatan, kewaspadaan, perkembangan intelektual, emosional, spiritual, dan kreativitas. Dengan begitu banyaknya tantangan, metode konvensional tidak akan mampu lagi memenuhi kebutuhan pendidikan di masa sekarang dan mendatang, sehingga muncullah konsep pendidikan baru bernama full day school, di mana pembelajaran yang dilakukan di sekolah dilaksanakan selama sehari penuh dengan suasana informal, tidak kaku, menyenangkan peserta didik, juga penuh kreativitas dan inovasi dari guru. Karakteristik sistem full day school ini mengedepankan akhlak dan prestasi akademik dengan tujuan memberikan dasar yang kuat terhadap peserta didik dan mengembangkan minat dan bakat serta meningkatkan kecerdasan peserta didik dalam segala aspeknya. Keunggulan dari full day school dibandingkan dengan sekolah reguler adalah anak mendapatkan pendidikan utuh meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik, lebih banyak belajar daripada bermain, produktivitas tinggi, serta potensi anak tersalurkan melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Penelitian terkait full day school yang telah dilakukan menunjukkan bahwa full day school memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan karakter, moral, akhlak, maupun prestasi akademik peserta didik. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi lapangan, wawancara, dan kajian pustaka. Full day school adalah model sekolah umum yang memadukan sistem pengajaran Islam secara intensif, yaitu dengan memberi tambahan waktu khusus untuk pendalaman keagamaan peserta didik. Model full day school ini sangat diminati oleh masyarakat modern yang notabene mempunyai kesibukan di luar rumah sangat tinggi, sehingga perhatian terhadap keluarga khususnya pendidikan agama anak-anak sangat kurang. Dengan begitu, sekolah model ini dapat menjadi solusi alternatif bagi pembinaan kegiatan keagamaan maupun kegiatan lainnya untuk anak. Sejauh ini, pendidikan model full day school disambut antusias masyarakat muslim. Padahal, salah satu karakter pokok pendidikan full day school adalah biaya yang tinggi. Respon positif akan hadirnya pendidikan full day school ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, naiknya mobilitas sosial yang menuntut orang tua bekerja melebihi batas waktu, kesempatan untuk memberikan pendidikan dan pengawasan pada anak-anak pun menjadi sangat terbatas, sehingga orang tua lebih memilih full day school agar anak-anak tetap terawasi dan terpantau. Kedua, model pendidikan terpadu memungkinkan anak didik memperoleh pemahaman yang komprehensif. Berikut dengan cara mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pendidikan full day school menawarkan model pembelajaran yang baru, yakni model pendampingan dan pengasuhan, sehingga proses pembelajaran berlangsung efektif. Secara sepintas, muncul dan berkembangnya pendidikan full day school memiliki dampak dengan jangkauan sangat luas terhadap masa depan masyarakat muslim. Sekolah yang menawarkan pendidikan berkualitas tersebut tidak hanya memberi kontribusi pada perbaikan pendidikan Islam, melainkan juga pada proses santrinisasi dan dakwah masyarakat muslim. Oleh karena itu, dibutuhkan kesungguhan manajemen bagi pengelola, agar proses pembelajaran pada lembaga pendidikan yang berpola full day school berlangsung optimal. Keahlian dalam merancang full day school sehingga tidak membosankan bahkan mengasyikkan sangatlah penting. Demikian juga kerjasama dengan semua pihak, yakni pakar pendidikan, psikolog, dan expert-expert lainnya sangat perlu digalakkan.
Metode pelaksanaan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengarah kepada penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan secara naturalistik dengan peneliti sebagai instrumen utama. Proses penelitian dilaksanakan dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan atau observasi, wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala kurikulum, guru pendidikan agama Islam, dan wakil kepala kepeserta didikan yang dijadikan sebagai sampel dari objek penelitian. Untuk menghasilkan pendapat digunakan metode analisis literatur, yakni penelaahan berbagai sumber ilmiah seperti artikel ilmiah berupa jurnal, buku, dan literatur lainnya yang sesuai dengan kajian yang dibahas. Mengapa full day school menjadi pilihan? Di antaranya karena meningkatnya jumlah orang tua yang bekerja, yang kurang memberikan perhatian kepada anaknya, terutama yang berhubungan dengan aktivitas anak setelah pulang dari sekolah. Perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, dari masyarakat agraris menuju ke masyarakat industri. Perubahan tersebut jelas berpengaruh pada pola pikir dan cara pandang masyarakat. Kemajuan sains dan teknologi yang begitu cepat perkembangannya, terutama teknologi komunikasi dan informasi lingkungan kehidupan perkotaan yang menjurus ke arah individualisme. Perubahan sosial budaya mempengaruhi pola pikir dan cara pandang masyarakat. Salah satu ciri masyarakat industri adalah mengukur keberhasilan dengan materi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat yang akhirnya berdampak pada perubahan peran. Peran ibu yang dahulu hanya sebagai ibu rumah tangga dengan tugas utamanya mendidik anak mulai bergeser. Peran ibu di zaman sekarang tidak hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga, namun seorang ibu juga dituntut untuk dapat berkarir di luar rumah. Terakhir, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi begitu cepat, sehingga jika tidak dicermati, maka kita akan menjadi korban, terutama korban teknologi komunikasi. Dengan semakin canggihnya perkembangan di dunia komunikasi, dunia seolah-olah sudah tanpa batas. Dengan banyaknya program televisi serta menjamurnya stasiun televisi, membuat anak-anak lebih enjoy untuk duduk di depan televisi dan bermain PlayStation atau sibuk dengan gadget. Adanya perubahan-perubahan di atas merupakan suatu sinyal penting untuk dicarikan alternatif pemecahannya. Alasan yang melandasi lahirnya sistem pembelajaran full day school yaitu mengurangi pengaruh dari luar pada anak usia sekolah. Rentang waktu belajar di sekolah relatif lebih lama sehingga memaksa peserta didik belajar mulai pagi hingga sore hari, sehingga waktu belajar di sekolah lebih efektif dan efisien, membantu orang tua peserta didik terutama yang sibuk bekerja. Kemudian untuk tujuan full day school sendiri adalah mengembangkan mutu pendidikan, salah satu upaya pembentukan akidah dan akhlak peserta didik, dan menanamkan nilai-nilai positif, memberikan dasar yang kuat dalam belajar pada segala aspek yaitu perkembangan intelektual, fisik, sosial, dan emosional. Kemudian, faktor apa saja yang menunjang full day school? Yang pertama adalah kurikulum, yang kedua adalah manajemen pendidikan, yang ketiga adalah sarana dan prasarana, yang keempat adalah sumber daya manusia, dan yang kelima adalah dana. Faktor penghambat full day school sendiri yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, adanya guru yang tidak profesional, sehingga bisa kita simpulkan bahwa model pendidikan full day school menjadi salah satu alternatif dalam memenuhi tuntutan pendidikan di masa sekarang. Full day school merupakan sekolah yang dalam pelaksanaan pembelajarannya dilakukan selama sehari penuh dari pagi hingga sore, di mana sebagian waktunya digunakan untuk pelajaran dengan suasana informal, tidak kaku, menyenangkan bagi peserta didik, dan membutuhkan kreativitas serta inovasi dari guru. Harapannya, sekolah-sekolah di Indonesia dapat merancang program full day school dalam sistem pengelolaan pembelajaran baik di sekolah dasar, menengah maupun sekolah tingkat atas.
Dalam pelaksanaannya, sekolah dengan sistem full day school pun harus sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan, meskipun di sisi lain, pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan fasilitas penunjang program full day school, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik teman-teman, demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.